Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya ya. Semoga dilancarkan dalam setiap aktivitasnya. Semoga diberkahkan rezekinya ya teman-teman. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semuanya. Kita selalu harus bersyukur ya setiap hari ya teman-teman. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita lakukan hari ini, tetap semangat, tetap bersyukur ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat pun itu adalah anugerah ya teman-teman semuanya ya. Sehat itu nomor satu dalam kehidupan kita ya. Dengan sehat itu kita bisa melakukan apapun dengan senang hati, dengan lebih baik ya teman-teman, seperti itu. Walaupun setiap harinya ada saja ya insiden-insiden kecil yang membuat kita menangis ataupun kita sedih ataupun merasa kita kesel gitu ya, itu dilema hidup kita teman-teman ya. Itu setiap hari pasti kita akan merasakan itu ya, dan kita harus kuat dalam menghadapi semua cobaan dan ujian apapun ya teman-teman. Di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semuanya harga telur terbaru di warung sembako saya ya teman-teman, dan ada beberapa info tentang warung sembako ya, dan ini poin penting menurut saya dalam kita mengelola usaha warung sembako ya, agar tidak merugi dan tidak sepi pembeli ya teman-teman. Bagaimana cara kita menjalankan usaha ini agar selalu kunjungi pelanggan dan juga tetap kita mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Itu menurut saya salah satu berkembangnya usaha kita, dan cara kita mengelolanya itu harus benar-benar ya teman-teman, dan kita harus mencari tahu bagaimana caranya supaya tetap banyak dikunjungi pelanggan, dan juga tetap setia pelanggan itu kepada kita itu seperti apa, contohnya seperti apa ya, harusnya seperti apa gitu teman-teman. Itu menjadi poin penting dalam kita mengelola usaha warung sembako ini, karena tanpa adanya pelanggan apalah artinya warung kita ya teman-teman. Jadi menurut saya pelanggan itu nomor satu yang harus kita perhatikan kebutuhannya, dan harus kita perhatikan juga ya teman-teman saat mereka berbelanja ke warung kita. Baiklah, yang pertama saya ingin infokan dulu kepada teman-teman semuanya harga telur terbaru di warung sembako saya kali ini. Di sini masih harganya satu ikatnya 400 ribuan teman-teman ya. Jadi modalnya sekitar 27.000 itu ya teman-teman. Dan di sini saya masih menjual dengan harga Rp29.000, dan harga setengah kilonya saya jual 15.000 teman-teman ya. Dan untuk seperempatnya masih 8.000. Itulah harga telur terkini di warung sembako saya ya teman-teman. Ini masih harganya masih tetap segitu ya, bertahan di 400 ribuan teman-teman ya. Mungkin di daerah teman-teman sudah ada yang turun telurnya ya, harga telurnya. Kalau di daerah saya di sini masih 400 ribuan per ikatnya yang isinya 14,5 kilo ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan berbagi cerita kepada teman-teman semuanya cara saya mengelola usaha ini agar selalu dikunjungi pelanggan dan selalu setia pelanggannya kepada kita ya teman-teman. Yang pertama adalah saya selalu menyiapkan beberapa kebutuhan pelanggan saya. Itu contohnya ya, karena menurut saya pelanggan itu akan selalu setia kepada kita seandainya barang-barang yang dibutuhkannya itu tersedia di warung sembako kita ya teman-teman. Misalnya pelanggan saya itu mencari obat nyamuk misalnya seperti itu ya, terus di kita itu kosong, nah seperti itu misalnya ya, dan otomatis pelanggan kita akan kecewa gitu ya, kenapa sih kok nggak ada obat nyamuk teteh gitu kan ya, saya kan membeli obat nyamuk, membutuhkan obat nyamuk gitu, sedangkan untuk berjalan ke warung lain itu segen gitu, karena mungkin jaraknya lebih jauh dari warung kita ataupun mungkin karena ada alasan lainnya. Jadi menurut saya perlengkaplah jualan kita ini ya teman-teman, perlengkaplah barang-barang jualan kita ini untuk menjaga pelanggan agar tidak berpaling ke warung lain ya, karena semua kebutuhannya sudah tersedia di warung sembako kita. Yang kedua, berikanlah kepada pelanggan kita harga-harga yang normal, harga-harga yang sesuai pasaran ya teman-teman. Jangan sampai kita terlalu murah menjual barang-barang dan terlalu mahal menjual barang-barang sembako kita ya teman-teman. Kalau terlalu murah gitu kita akan sulit berkembang usaha kita itu ya, karena kita mendapatkan keuntungan yang minim sekali, jadi tidak sesuai dengan operasional kita ya. Karena itu kita berbelanja itu kan membutuhkan biaya-biaya lainnya, seperti kita membeli bensin, apalagi sekarang bensin kan mahal-mahal teman-teman ya.
per liter aja berapa gitu kan. Jadi menurut saya jika kita menjual barang-barang terlalu murah, mungkin akan sedikit sekali yang keuntungan yang kita dapatkan ya teman-teman. Jadi hanya dapatnya istilahnya capeknya aja ataupun hanya impas gitu teman-teman ya. Jadi tidak memikirkan biaya-biaya operasional kita saat di warung ini ya. Di warung ini kan kita memerlukan biaya untuk listrik, biaya sehari-hari gitu ya teman-teman. Itu memerlukan biaya juga yang otomatis kan diambil dari keuntungan warung kita ini. Dan itu menurut saya harga-harga itu perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Kalau sudah berjalan itu warungnya, jangan sampai kita tidak mendapat keuntungan ya teman-teman. Walaupun banyak pesaing, banyak kompetitor di warung kita, di sekitar rumah kita itu ya teman-teman. Jadi bersainglah secara sehat ya, agar warung kita itu tetap mendapat untung ya teman-teman. Dan yang kedua mungkin harga-harga murah ya teman-teman. Harga-harga murah di sini jangan sampai kita itu kemurahan ya menjual barang-barang sampai kita tidak mengambil keuntungan misalnya ya. Dan apalagi kalau warungnya itu masih nyewa, masih ngontrak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mempunyai keuntungan yang lebih agar kita bisa mencapai kebutuhan kita ya, tercapai kebutuhan kita ya dari keuntungan warung ini. Kalau misalnya kita menjual terlalu murah, sedangkan operasional kita pun banyak ya di warung ini ya. Jadi menurut saya kemungkinan akan menghambat sekali ya kepada perkembangan usaha kita teman-teman. Namun beda lagi ceritanya jika teman-teman punya usaha sendiri di rumah sendiri ya. Itu tidak memikirkan terlalu banyak mengambil keuntungannya karena sudah tidak punya pengeluaran yang terlalu berat, terlalu besar ya menurut saya. Jadi menurut saya itu beda ya, warung sembako yang masih ngontrak dan warung sembako yang punya milik sendiri itu ya, bebannya itu beda teman-teman ya. Jadi mau berapapun mengambil keuntungan, kalau warung sendiri, rumah sendiri itu nyaman ya teman-teman, tidak memikirkan beban untuk biaya sewa tempat dagang gitu teman-teman ya. Namun kita yang masih ngontrak ini harus punyalah pemikiran panjang ya teman-teman. Bagaimana kita membayar sewa kalau kita menjual barang-barang itu terlalu murah ya, kita mendapatkan keuntungan 5% itu sedikit sekali menurut saya teman-teman ya. Jadi seharusnya menurut saya ya ini mengambil keuntungan itu di atas 10% lebih bagus ya, ataupun 10%-an gitu teman-teman, karena mencakup biaya operasional sehari-hari pun harus tercukupi itu teman-teman ya. Atau mungkin kita bisa melakukan harga saling silang gitu ya teman-teman. Misalnya di barang ini, di barang sembako kita jual murah ya, misalnya murah tuh dalam arti murah itu mengambil keuntungan di atas 500 rupiah ya teman-teman. Misalnya 1000 rupiah atau 500 rupiah itu sudah sedang ya. Dan kalaupun ada barang-barang yang jarang lakunya, kita ambil keuntungan di atas 10% itu tidak apa-apa menurut saya ya. Misalnya di alat-alat tulis, di alat-alat listrik, di barang-barang lain yang bukan bahan pokok ya teman-teman, kita bisa mengambil keuntungan di atas 5%, di atas 10%-an gitu ya, di atas 15%-an itu menurut saya lebih baik. Dan itu menurut saya tidak apa-apa ya, tidak merugikan kepada pembeli juga, karena itu bukan barang pokok yang wajib yang harus ada selalu tiap hari ya teman-teman. Misalnya itu karena mungkin jarang lakunya, jadi tidak apa-apa kita mengambil keuntungan di atas 1000 rupiah teman-teman ya. Dan ada cara lagi yang lainnya, misalnya kita mau jual murah, kita harus belanja itu minimal kartonan gitu ya teman-teman, supaya kita bisa berbelanja lebih murah lagi harganya. Dan kalau kita masih barangnya sedikit ataupun hanya membeli barang eceran gitu, menurut saya ya teman-teman tidak harus menjual dengan harga murah, karena itu keuntungannya sangat sedikit sekali teman-teman ya, jadi tidak sesuai dengan modalnya. Dan ini menurut saya teman-teman, ini pengalaman di warung saya sendiri juga teman-teman. Begini, saya itu berbelanja itu kadang-kadang kan suka ada yang barang eceran itu ya, seperti itu. Saya tetap menjualnya dengan harga normal, dengan harga pasaran yang sesuai pasaran ya teman-teman, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga ya, karena saya berpikiran untuk apa dijual murah-murah, atau saya mendapat keuntungan juga sama gitu ya. Kalaupun saya bisa jual murah kan karena kita membeli kartonan, membeli harga murah dengan membeli banyak barangnya ya. Tapi kalau beli sekedar rencengan atau satuan saja gitu kan harganya harga mahal ya teman-teman, harga eceran. Jadi saya pun tidak bisa menjual harga murah.
Jadi saya tuh menyesuaikan aja dengan belanja kita ya. Kalau kita belanjanya murah, kita jual juga murah juga, dan kita belanjanya mahal, kita harganya mahal juga jualnya teman-teman, seperti itu. Misalnya beda 500 rupiah, beda 1000 rupiah gitu, menurut saya itu wajar-wajar saja ya teman-teman, karena kita tahu ya pelanggan itu memerlukan barang tersebut, dan memang itu kebutuhan pelanggan kita ya. Tapi kalau di warung-warung yang sangat pemula mungkin itu akan menjadi kesulitan ya, menjadi takut nggak laku barangnya, takut mendem gitu, takut lama perputarannya gitu, seperti itu ya. Dulu pun saya sama berpikiran seperti itu ya teman-teman. Kita saat ini lagi santai teman-teman, sambil menggulungi kertas kado ya. Kertas kado ini lumayan laku, dijual 2000-an per lembarnya ya. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Nah, tadi ada iklan lewat ya teman-teman. Tadi konten ini disponsori oleh kertas kado, harganya 2000-an. Aduh, biar mencair suasananya ya, nggak tegang ya. Gak tahu nih kontennya judulnya apa ya teman-teman. Ini konten sekedar sharing keseharian saja aja teman-teman ya. Sambil menunggu pembeli datang, kita ngobrol santai sambil melaksanakan aktivitas keperluan kita di warung sembako ya. Karena di warung itu banyak sekali kegiatan yang harus kita kerjakan ya, terutama saya yang sendirian ya teman-teman, tidak mempunyai apa yang membantu gitu ya. Jadi semua dikerjakan sama saya sendiri dan suami gitu teman-teman. Ini kebetulan saya sendirian, jadi ya begini ya, mencari hiburan dengan melaksanakan aktivitas, juga mengabadikan momen keseharian saya begitu. Ada yang mau beli telur dulu ya teman-teman, kita timbangin dulu telurnya. Biasanya saya selalu timbangin duluan ya telurnya ya teman-teman, tapi kali ini saya lagi nggak mood dan hanya mengerjakan yang lainnya ya teman-teman. Jadi saya lupa nimbangin telur yang seperempat ataupun setengah kilo ya. Tapi setelah ingat mungkin nanti dibuatkan juga ya. Ini pas lagi tidak ada yang ditimbang-timbang gitu, jadi saya langsung dadakan nimbang lagi. Dan nggak apa-apa, ini pembelinya santai, tidak terburu-buru ya teman-teman. Karena ini jam-jamnya santai ya teman-teman, siang sebelum zuhur gitu. Tapi pagi sudah lewat, tapi sebelum zuhur ya teman-teman. Apalagi jadi 19 kembali 1000 lagi ini aja ya, biar lempeng. Biar lempeng. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, ada yang beli telur sama mie gelas teman-teman. Oke, kita lanjut lagi sambil nunggu pembeli, kita sambil gulungin lagi kertas kadonya ya. Dulu itu saat-saat saya buka warung pertama kali teman-teman ya, saya itu banyak groginya membuka usaha ini ya. Kadang-kadang kan ada harga naik, kita takut nggak laku gitu. Kadang-kadang ada harga ini ganti harganya, kita ketakutan takut nggak laku. Nah seperti itu ya. Itu menurut saya jangan terlalu dikhawatirkan ya teman-teman, soal harga-harga naik itu udah umum, udah lumrah ya. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Kalau kita naikkan nggak apa-apa ya, namanya juga modalnya naik, jadi nggak usah khawatir untuk barangnya tidak laku ya teman-teman. Tapi kita harus infokan kepada pelanggan kita, kepada para pembeli ya, kalau barang ini ternyata udah naik harganya, jadi kita naikkan harganya, seperti itu ya teman-teman. Jangan ujuk-ujuk harga segini gitu, jangan begitu ya. Tapi kita harus bilang dulu ke pelanggannya, ini harganya udah naik ya, naik 1000 atau naik 500 rupiah, seperti itu bilang ya. Jadi pelanggannya itu nggak kaget ya teman-teman. Misalnya ada pelanggan yang nggak mau beli barang tertentu karena harganya naik, ya nggak apa-apa, kita nggak usah khawatir, nggak usah ketakutan ya. Kita selalu optimis ya tentang barang-barang kita akan selalu terjual, dan yakin ya teman-teman semuanya, insya Allah ada aja yang membeli pastinya ya. Walaupun cepat ataupun lambat, pasti barang itu akan laku ya, sesuai dengan rezeki kita juga teman-teman ya. Nggak usah terlalu dipikirkan dengan harga-harga barang yang naik, dan ada pun pelanggan yang menolak harga-harga tersebut misalnya ya, di sana segini, di sana segini, misalnya ada yang membandingkan seperti itu, nggak apa-apa, tanggapi aja ya dengan senang hati, dengan baik, dengan bahasa yang halus ya teman-teman. Oh iya, mungkin di sana lebih murah karena belanjanya banyak, jadi dapat harga murah, mungkin seperti itu ya. Misalnya contoh seperti itu, karena saya belinya cuman pisan bijian gitu, jadi
modalnya beda, agak sedikit mahal, beda 500 rupiah gitu. Mungkin nanti kan pelanggan yang mengerti itu kan membelinya ya teman-teman. Dan kalaupun pelanggan itu tetap tidak mau, mungkin nanti ada yang beli lainnya ya, orang lain yang membeli, pastinya seperti itu ya. Yakin aja teman-teman dan tetap semangat menjalani usahanya ya. Dan apapun namanya jualan itu ada resikonya, untung rugi ya teman-teman. Jadi kita harus legowo juga, menerima kenyataan seperti itu ya teman-teman. Dan kita harus juga mengerti juga ya tentang usaha ini, tentang berdagang ini. Berdagang apapun ada kalanya rame, ada kalanya sepi ya teman-teman. Semuanya itu berpasang-pasangan. Saat kita sepi ya nikmati aja kesepian ini dengan kita melakukan hal-hal yang positif ya. Kita harus bagaimana caranya supaya ini laku, barangnya cepat laku ya, seperti itu. Saat kita ramai kita selalu bersyukur, alhamdulillah ya. Jangan sampai kita karena kesibukan kita menunda-nunda kewajiban kita, seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali ujian dagang ini ya teman-teman, menurut saya segala sesuatu pun ada ujiannya. Saat kita rame pun diuji dengan keimanan kita, dengan kesehatan kita. Mungkin kita terlalu lelah ya, seperti itu kita capek mungkin apa ya, seperti itu ya misalnya ya. Dan saat kita sepi kita mau bayar ini nggak ada uang, sedangkan tagihan banyak, orangnya tidak laku. Nah itu seperti itu ya contohnya ya teman-teman, itu yang saya alami. Ya kita harus bisa ya menghindari hal-hal itu, harus bisa juga mencari jalan keluarnya ya. Karena menurut saya pedagang itu harus kreatif berpikir dalam segala hal ya teman-teman. Saat ada tagihan banyak, sales datang uang tidak ada, kita harus bisa juga bilang ke salesnya ya, pamit izin, mohon maaf masih ada tunggakan segini belum bisa bayar. Saya ada uang cuma segini, mau bayar segini aja, boleh apa tidak gitu. Kalau boleh silakan saya mau bayar, kalau tidak saya silakan ambil barangnya lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalaupun itu menurut saya, pengalaman saya seperti itu. Itu dulu ya teman-teman cerita saya kali ini ya. Cerita tentang keseharian saya di Warung Sumako dan beberapa cara saya menjalani usaha ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen juga subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.